Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini saya mau bahas satu soal tentang penyetaraan reaksi redoks materi kimia kelas 12 semester 1. Soalnya satu, tapi saya nyetarainnya pakai dua cara. Cara bilangan oksidasi atau biloks dengan cara setengah reaksi atau ion elektron. Oke, langsung aja saya mulai. Ini dia reaksinya. MnO2 tambah KClO3 tambah KOH, hasilnya K2MnO4 tambah KCl tambah H2O. Pertama pakai metode biloks dulu ya, bilangan oksidasi. Nah, pasti langkah pertamanya adalah hitung biloks dari masing-masing unsur. Biar kita bisa lihat mana yang naik atau turun ya. O itu min 2, kalau ada 2 min 4, pasti Mn-nya plus 4. K itu golongan 1 pasti plus 1. O-2 kalau ada 3 min 6. Maka Cl-nya plus 5. Biar 0 ya. K plus 1. O-2. H plus 1. K plus 1 tapi ada 2 jadi plus 2. O-2 kalau ada 4 min 8. Nah selisihnya supaya 0 plus 6. K plus 1, Cl min 1, ini H2O tentunya familiar ya, plus 1 min 2. Udah, tinggal cek yang berubah itu Mn dengan Cl ya. Kita setarakan jumlah atom yang mengalami perubahan biloks. Ini nggak perlu karena Mn kirinya 1, di kanan juga 1, Cl di kiri 1 buah, di kanan juga 1 buah, jadi aman. Nah, kita tinggal menghitung kenaikan dan penurunan elektronnya. Ini Mn ke Mn. Dari plus 4 jadi plus 6. Artinya naik atau oksidasi 2 elektron. Untuk si Cl dari plus 5 ke min 1. Turun 6 elektron. Kita eliminasi elektronnya. 6 kita kalikan 1 saja. 2 kita kalikan 3 supaya sama-sama 6 ya. Naik dan turunnya. Angka 1 dan 3 ini jadikan koefisien. Nih MnO2 kan kena kali 3. Jadi 3 MnO2. KClO3-nya kali 1. KOH-nya kita nggak ganggu, tulis ulang aja. K2MnO4-nya kena kali 3. KCl-nya 1. H2O-nya nggak kita ganggu, tulis ulang juga. Langkah berikutnya, setarakan atom selain atom O dan H. Selain ya, O dan H itu belakangan aja nanti. Mn sudah 3 di kiri, 3 di kanan, aman. Cl 1 di kiri, 1 di kanan, aman. Tinggal K-nya yang belum setara ini. Karena di sini ada 6. Di sini cuma 1. Ini saya nggak ganggu karena di kanan udah sama kan. Dan sama-sama mengikat Cl yang jumlahnya juga udah sama. Jadi kita tinggal fokus K di KOH dengan K di 3K2MnO4. Makanya supaya imbang KOH-nya harus dikali 6 kan. Saya tulis ulang. Ini KClO3. Nah ini saya kasih koefisien 6. Supaya jumlah K-nya di kiri dan kanan sama. KCl plus H2O. Mn sudah sama. K sudah sama. Cl sudah sama. Maka terakhir adalah O dan H-nya. Dengan penambahan H2O. Di soal juga udah dikasih ada H2O ya. Nah, tinggal lihat di sini H-nya saja nih langsung kelihatan jelas. Di KOH itu 6 KOH artinya ada 6 H. Sementara di sini hanya cuma 2. Ya, berarti kita beri koefisien 3 di sini. Sudah. Oksigennya di kiri itu 6 3 9 ya. 6 15 12
3, 15. Beres. Inilah reaksi setaranya ya untuk cara yang pertama, metode bilangan oksidasi. Kita lanjut ya untuk cara atau metode yang keduanya, cara setengah reaksi. Oke, nggak salah kita buat lagi bilangan oksidasi yang tadi. Ya, kenapa? Nah, nanti bisa dilihat keuntungannya ya. Kenapa kita tetap harus pakai biloxnya. K2MnO4 plus 1 plus 6 min 2. Plus 1 min 1 plus 1 min 2. Jadi memang prasyarat untuk penyetaran reaksi ini adalah kemampuan biloxnya yang udah harus kuat ya. Nah, kalau biloxnya udah beres, untuk metode setengah reaksi ini, saya akan ionkan senyawa-senyawa yang memang bisa diionkan. Karena nggak semua di sini bisa diionkan. Seperti MnO2. MnO2 itu adalah logam dengan oksigen. Jadi oksida logam namanya. Oksida logam itu wujudnya solid, padatan. Nah, padatan itu kita tidak ionkan. KClO3 itu aqueous, bisa diionkan. KOH ini basah, bisa diionkan. Ini bisa, ini bisa. H2O kan liquid ya, nggak usah. KClO3 kita bisa ionkan menjadi K+ tambah ClO3-. KOH K+ tambah OH-. K2 MnO4 2K+ tambah MnO4 2-. KCl K+ Cl-. Nah, dari situ nanti kita bisa menuliskan mana setengah reaksi untuk reduksi, setengah reaksi untuk oksidasi. Jadi yang mana duluan is oke lah ya. Ini oksidasinya dulu. Ada MnO2, tidak perlu diionkan karena wujudnya solid. Berubah menjadi K2MnO4, yang diambil itu MnO4 2- saja. Untuk reduksi KClO3 yang diambil cuma ClO3- saja. Di KCl yang diambil cuma Cl- saja. Inilah kerangka setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasinya. Lalu setarakan jumlah atom yang mengalami perubahan bilox. Mn di kiri 1, di kanan 1, sudah setara. Cl di kiri 1, Cl di kanan 1, sudah setara. Tambahkan H2O sebanyak selisih atom O di sisi yang kelebihan O. Ini kata-katanya ya. Tambahkan H2O sebanyak selisih atom O di sisi yang kelebihan O. Nah, di bagian oksidasi, O-nya ada 2, di kiri 2, di kanan 4. Selisih 2 kan? Yang lebih banyak adalah di kanan. Maka di kanan kita tambahkan 2 buah H2O. Sesuai dengan perintahnya, tambahkan H2O sebanyak selisih O di sisi yang kelebihan O. Selisih 2, banyakkan di kanan ditambahin. Lawannya jelas kita tambahkan OH- karena ini basah ya. Sebanyak berapa OH-? Ada 4H yang di kanan, maka di kiri 4 OH-. Tambahkan elektron di sisi yang lebih positif. Kiri 4-, kanan 2-. Jelas tambah 2 elektron di kanan. Atau ingat juga bahwa oksidasi adalah proses pelepasan elektron. Jadi elektron di kanan. Nah, untuk reduksi pakai cara yang sama. O di kiri 3, di kanan 0. Kita tambahkan di sini 3H2O. Muncul 6 hidrogen. Kita tambahkan 6 OH- di kanannya. Lalu kita tambahkan di kirinya sebanyak 6 buah elektron. Kenapa 6? Karena di kiri -1, di kanan -7. Jadi kita tambahin 6 lagi. Nah, tinggal eliminasi yang 2 kali 3, 6 kali 1.
Persis seperti yang cara setengah reaksi tadi, yang cara Bilox tadi. Jadi kita dapatkan 3MnO2 tambah 1 ClO3 min tambah 12 OH min tambah 3H2O menghasilkan 3MnO4 2 min tambah 6H2O tambah 1 Cl min 6 OH min. Jadi spesies yang ada yang sama di kiri dan kanan itu kita bisa eliminasi. Seperti OH min kan di kanan 6, kiri 12. Kanan habis, yang kiri sisa 6. H2O juga bisa, di kiri 3 habis, kanan 6 berarti sisa 3. Saya tulis ulang dulu hasilnya. Ini jadi tinggal sisa 6 OH min ya. Ini ada sisa 3H2O dan 1 buah Cl min. Nah, masalahnya kita harus kembalikan, ini kita udah eliminasi elektron, kita harus kembalikan ke bentuk senyawa awalnya. Di awal kan nggak ada minus-minus seperti ini. Ya, kita ubah dengan bantuan ini. Ionisasi tadi ya. Nah, jadi 3MnO2 nggak kita ganggu. Nah, ClO min itu ini. Berarti supaya berubah jadi KClO3 butuh 1 buah K+, ya kan? Sini butuh 1 K+. 6 OH min mau jadi 6 KOH. Ini kalau di 6 berarti kan jadi 6 juga yang dibutuhkan K plusnya, sehingga jadi 6 KOH. Di sini butuh 6 K plus, atau totalnya butuh 7 K plus. Dengan cara yang sama di kanan kan kita mau ubah MnO4 2 min jadi K2 MnO4. Tapi di sini ada 3 MnO4 2 min ya. Kalau saya kali 3 di sini, maka 2-nya kena kali 3, ini kena kali 3. Artinya butuh 6 K plus di sini. Cl min, kalau kita mau ubah menjadi KCl, dia cuma butuh 1 K plus. Jadi baik di kiri dan di kanan, K plus yang dibutuhkan 7 kan. Udah, tambahkan 7 K plus kiri, tambahkan 7 K plus di kanan. Hasil akhirnya adalah 3MnO2 tambah KClO3 tambah 6 KOH menghasilkan 3K2MnO4 tambah 1 KCl tambah 3 buah H2O. Kalau cross check dengan yang pertama, hasil tadi yang pertama ya, 316 313 ya koefisiennya. 316 313 sama. Oke, selesai ya penyetaraan reaksi MnO2 tambah KClO3 tambah KOH menghasilkan K2MnO4 tambah KCl tambah H2O dengan 2 cara. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, mudah-mudahan bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Mohon maaf kalau banyak kesalahan kekurangan, saya cuma niat bantu saja ya. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5N Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.